Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bil Qur'anil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وعلينا وعلى أئمة المسلمين وعامتهم. اللهم نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واطلق به لساني وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Juni Nur Rahim. Kita doakan sama-sama semoga guru kita senantiasa Allah berikan kesehatannya, Allah mudahkan dalam segala urusan-urusannya, dan semoga terus senantiasa membimbing kita semua ke jalan senantiasa yang Allah ridhoi. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Ustadz Sablani, dan juga alhamdulillah ada Ustadz Endi Arawi, alhamdulillah hadir di tengah kita. Dan juga yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, namun hadir Bapak RT mana? Hadir Bapak RW, alhamdulillah. Kalau hadir Bapak RT, Bapak RW, aman acara kita. Dan tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradanya Allah menghendaki kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka kita memperingati daripada lahirnya junjungan kita, panutan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lahirnya kita di sini, hadirnya kita di sini menjadi sebab atau menjadi wasilah bagi kita semua. Semoga setelah kita menghadiri acara peringatan Maulid, kita keluar dari majelis ilmu, tiada lain moga-moga Allah ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yakni permohonan maaf, karena yang semestinya menyampaikan tausiah pada malam hari ini yang berdiri di sini, yakni guru kita bersama yang juga ayahanda
beliau berhalangan hadir, yaitu dikarenakan kurang sehat betul. Tentunya harapan dan doa kita semua, semoga guru kita dan juga ayahanda senantiasa Allah berikan kesehatannya, sehingga di minggu-minggu yang akan datang bisa kembali bermuajah berkumpul bersama kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali kalau ayahanda yang memberikan tausiah di sini, bapak-bapak, ibu-ibu bisa tertawa karena apanya? Karena candaannya, agak ngantuk kok katanya. Dengan candanya, dengan guyonannya yang khas, begitu. Namun pada malam hari ini saya tidak bisa membuat bapak-bapak, ibu-ibu tertawa. Namun saya hanya ingin menyampaikan beberapa patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah menjadi untayan yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid demi peringatan Maulid yang senantiasa kita peringati dalam setiap tahun, baik dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majlis taklim ke majlis taklim, meski dengan cara dan konteks yang berbeda-beda, namun tetap dengan tujuan yang sama, yakni sama-sama kita mencintai, sama-sama kita meneladani, sama-sama kita mengikuti akan jejak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak ada jalan menuju kebahagiaan kita kepada Allah. Tidak ada dalil, tidak ada jalan menuju kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan kita mengikuti akan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama katakan di dalam bait syairnya, yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Hidayatul Adqiyah menerangkan di dalam bait syairnya, yaitu illa dalila ala tariqi ilal ilahi illa mutaba'atar rasulil mukmilah fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatattabi'anna wa tabi'an la ta'dila, yang artinya illa dalila ala tariqi ilal ilah, tidak ada dalil, tidak ada jalan menuju kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, illa mutaba'atar rasul, kecuali dengan kita ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukmilah, yang sempurna akan akhlaknya. Di mana fi halihi, baik kita ikut akan halnya, akan tindakannya, wa fi alihi maupun perbuatannya, wa qaulihi, dan juga mengikuti akan ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatattabi'anna, maka ikutilah akan jejak Rasulullah, la ta'dilan, dan janganlah engkau menentangnya daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, saya tidak bisa memberikan tausiah mau'izatul hasanah, tapi sama-sama pada kesempatan yang baik ini kita ngaji aja dah. Kita ngaji, karena ceramah, tausiah, mau'izatul hasanah ujung-ujungnya mah juga ngaji juga. Hakikatnya mah ngaji. Nih hadir kita di sini dari rumah masing-masing ke tempat ini, hakikatnya mah ngaji. Jadi kita ngaji aja dah. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita diingatkan akan sifat wajib bagi Rasul yang 4. Tuh, kita ngaji tuh nih. Tuh, sifat wajib bagi Rasul yang 4. Kalau i'tiqad yang wajib kita yakini secara seluruhnya ada berapa tuh? Ada 50. Ada 50. Lupa lagi kayaknya nanti kita. I'tiqad yang wajib kita yakini seluruhnya mah ada 50. Mana 50 tuh? Di antaranya sifat wajib bagi Allah ada 20.
Sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Sifat jaiz bagi Allah ada 10. Menyelonong aja 10. Sifat jaiz bagi Allah mah ada, oh iya tuh ada 1. Ada 1 sifat jaiz Allah mah. Tuh, berarti 20 tambah 20 tambah 1 jumlahnya 41. Ditambah sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat jaiz bagi Rasul 1. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9. Tambah 41 sama dengan 50. Nah, ini 50 itikad yang wajib kita yakini. Dan kita ngaji sifat wajib bagi Rasul yang 4. Mana sifat wajib bagi Rasul yang 4 tuh? Yang pertama yaitu siddiq. 2 amanah. 3 tabligh. 4 fatonah. Biar kita gampang ngingetinnya, disingkat aja dah jadi staf. Biar gampang kita ngingetinnya ya. Disingkat staf, S-nya siddiq, T-nya tabligh, A-nya amanah, F-nya fatonah. Tuh. Siddiq, sifat mustahilnya siddiq. Artinya apa siddiq? Benar atau jujur. Tuh. Sifat mustahilnya lawan kata siddiq goroh. Goroh. Bahasa Arabnya kadzab, artinya goroh. Mustahil, Rasul mah goroh. Amanah, sifat mustahilnya khianat. Tabligh, menyampaikan, sifat mustahilnya kitman, menyembunyikan, mustahil bagi Rasul mah. Kemudian fatonah, artinya cerdas, mustahil bagi Rasul, sifatnya bodoh. Nah, pada malam hari ini saya ingin sedikit menjelaskan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, yaitu sifat siddiq. Siddiq artinya jujur, benar, kagak goroh tuh Nabi. Nih yang wajib kita ikuti nih, sifat siddiq ya nih. Diterangkan di dalam kitab Ummul Barahin. Kita ngaji lagi. Yakni sifat siddiq ini mencakup 3 hal. Yang pertama, diterangkan bahwasanya sifat siddiq itu adalah siddiqa bima jaa bihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya siddiqa, Rasulullah senantiasa jujur, dapat dipercaya, kagak goroh, bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa-apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mukjizat yang terbesar, yakni Al-Qur'anul Karim. Itu mukjizat yang terbesar tuh. Al-Quran menjadi imam kita, Al-Quran menjadi panutan kita, Al-Quran yang sudah pasti akan kebenarannya, mustahil di dalamnya ada kebohongan, mustahil. Ini sangat logis, sangat diterima sama akal sehat kita. Kenapa? Karena Allah, Zat yang Maha Tahu, Zat yang tahu akan seluk-beluk, akan segala ciptaan-ciptaannya, sehingga hanya Allah yang pantas menentukan aturan-aturan di muka bumi ini. Sebagai gambaran yang mudah bagi kita, yang dapat kita pahami, misalkan saja pabrik motor yang ada di Jepang mengeluarkan merek motor namanya Vario misalkan. Tuh pabriknya udah tahu betul tuh, dia rancang mesin
dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin. Sehingga pabriknya lah yang paling tahu akan seluk-beluk motor tersebut. Udah jadi ini motor, ada yang namanya caution. Apa tuh caution? Buku petunjuk. Buku petunjuk. Buku petunjuk tuh bagaimana tata cara penggunaannya dan perawatannya. Bila mana kita patuh, bila mana kita mau mengikuti buku petunjuk tersebut, bagaimana penggunaan dan tata cara pemakaiannya, maka insya Allah dijamin motornya pun akan awet dan tahan lama. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti buku tersebut, bahkan kita lebih tahu daripada pabriknya, ya insya Allah dijamin tuh motor juga kagak awet. Iya, udah tahu knalpot udah bagus begitu, diganti sama yang polisi. Ada yang begitu? Iya, gitu. Iya, disumpahin sama orang, mampus udah begitu. Memang udah bagus begitu. Udah bagus, motor ada spionnya, dilepas sama dia. Udah sempurna untuk kita tahu dengan harus manfaat-manfaatnya. Karenanya pepatah mengatakan, hidup berlayar tanpa nahoda, apalah yang akan terjadi. Hidup tanpa pedoman, maka hancurlah yang abadi. Tuh, semuanya udah terdapat di dalam Al-Quran, semuanya udah lengkap dalam Al-Quran tuh. Dalam ilmu perbintangan, ilmu perpolitikan, ilmu perusahaan, apa aja segala macam ilmu udah ada di dalam Al-Quran. Ada ulama ceramah, lagi nyampein ceramah, dalam sambutannya ia mengatakan, inna kulla syai'in wajadnahu fil Quran. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini seluruhnya terdapat di dalam Al-Quran. Ketika lagi ceramah begitu tuh kiai, ada yang lewat orang bule. Iya, dia dengar, segala sesuatu di muka bumi ini ada dalam Al-Quran. Iya, beres ceramah tuh bule nanya sama kiai. Begitu, Pak Kiai, iya. Tadi Pak Kiai bilang bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini ada di dalam Al-Quran. Betul, kata Kiai. Kalau gitu saya mau tanya ini, iya, ada nggak nama saya dalam Al-Quran? Tuh, bingung nih Kiai. Iya, nanyanya nama. Betul namanya orang bule, karena Kiai ini pinter. Iya. Silahkan aja, siapa nama Anda? Begitu. Dijawab sama orang bule, nama saya James Cook. Begitu. Waduh, James Cook, ada Cooknya. Iya. Dia mikir-mikir nih Kiai, apanya ayatnya dia? Ketemu aja sama dia, sambil garuk-garuk kepala. Oh, ada nama Anda dalam Al-Quran. Dibaca sama Kiainya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faqu ilaiha wa tarakuk. Dia berhenti di situ. Asalnya makan wa tarakuk kok iman. Dia berhenti wa tarakuk. Tuh ada nama-nama Anda dalam Al-Quran. Akhirnya tuh mulai disebutin ada namanya dalam Al-Quran, dia masuk Islam. Tuh, masuk Islam. Lah, pokoknya terlambat nih. Tuh. Udah ada lagi seorang profesor yang masuk Islam. Seorang profesor masuk Islam setelah melihat disertasi seorang mahasiswa, yang mana mahasiswa tersebut mengkaji apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahwasanya sensor uap optik kita itu terdapat pada bagian luar, yaitu kulit, bukan pada bagian dalam. Sebab apa? Sebab kalau bagian dalam itu tidak terasa sakit kalau dipukul, tetapi kalau bagian luar, bila mana dipukul, sekalipun itu dengan lidi aja, tentu terasa
sakit. Kenapa? Karena syarat sensor urat optik kita ini terdapat pada bagian luar. Mana? Yaitu kulit. Kan terasa sakit. Menggetar nih profesor nih setelah baca disertasi mahasiswanya. Mana ayatnya? Tuh di dalam surah An-Nisa ayat 56 dikatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Tuh artinya kullama nadijat juluduhum, maka tatkala kulit mereka hangus terbakar, baddalnahum, maka akan kami ganti juludan ghairaha dengan kulit yang baru. Jadi orang-orang kafir di ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru sawfa nuslim nar, orang-orang kafir yang ingkar akan ayat-ayat kami, sawfa nuslim nar, niscaya akan kami masukkan mereka ke dalam api neraka. Baru ulama nadijat juluduhum, maka tatkala kulit mereka hangus terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru. Disiksa lagi, ganti kulit yang baru, siksa lagi, ganti kulit yang baru. Maksud dengan apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka orang-orang kafir betul-betul merasakan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah tuh maha perkasa lagi maha bijaksana. Akhirnya tuh profesor tersebut setelah melihat disertasi mahasiswa, dia masuk Islam. Subhanallah, banyak dah tuh kisah-kisah dalam Al-Quran. Tuh, makanya segala apa yang dibawa, segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW senantiasa betul jujur. Salah satunya adalah mukjizat terbesar yakni Al-Quranul Karim. Satu. Yang kedua sifat sidik. Yang kedua yaitu suddiqa ala mukallafatin nasi walau kana zahwan. Artinya suddiqa, Rasulullah SAW senantiasa jujur ala mukallafatin nas, sekalipun Rasul berkumpul bersama manusia, berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, tetap Rasul mas senantiasa jujur, kagak gorong. Kayak kita nih berkumpul nih begini nih, kalau kita makan banyak bohongnya, bener kan? Kita kumpul begini apa kita ngerumpi dah, tanya ibu-ibu tuh. Iya, ada banyak kata-kata yang nggak ada diada-adain gitu, tambah-tambahin kita. Nabi mah kagak, biarpun berkumpul bersama sahabatnya, tetap candanya Rasul, guraunya Rasul senantiasa jujur. Sebagai contoh, ada seorang nenek-nenek bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, adkhulul jannata ya Rasul, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Kata Rasul, la yadkhulul jannata ajuz, sekali-kali tidak akan masuk surga seorang nenek. Enggak akan masuk surga seorang nenek. Setelah mendengar jawaban Rasul, tuh nenek tersebut nangis sejadi-jadinya. Ya Allah. Habis itu Rasul menjawab kembali, innaki tadkhulinal jannata bikron, sesungguhnya engkau akan masuk surga kelak nanti dalam keadaan masih gadis. Jujur gak tuh Rasul? Jujur, nanti di surga mah di akhirat nggak ada lagi aki-aki, nggak ada lagi nenek-nenek, nggak ada. Kita kembali lagi umur 30-an. Oh subhanallah, nanti mah di akhirat mah di surga mah begitu kan. Tuh Nabi mah tetap jujur biar canda juga. Kemudian ada lagi seorang sahabat datang kepada Rasul. Iya, Rasul berkata, dengan apa engkau ke sini? Dengan onta ya Rasul. Dengan onta. Anak onta itu mah, kata Nabi begitu, anak onta. Onta, mau gede kayak gitu dibilang anak onta ya Rasul. Onta itu anak onta. Nggak paham nih sahabat, dari mana anak onta sih ya Rasulullah? Tuh, kali katakan anak onta, karena bilangan tadi dinisbatkan ke onta, biar gede kayak apa juga, kalau dihubungin kepada bapaknya, kepada emaknya mah tetap baik anak
anak onta. Bener kan? Ya kayak kita juga nih biar kita udah aki-aki. Kalau kita ada bapak kita, mama kita dibilangnya anak. Tetap aja kita pada dibilang bocah. Kalau dihubungkan kepada orang tua, tuh Rasulullah mah jujur, benar. Biar kata kumpul bersama manusia, bersama dengan sahabat. Dan singkat yang kedua, kemudian yang ketiga, yaitu sifat sidik yang ketiga adalah siddiqah fi da'watir risalah. Artinya Rasulullah SAW senantiasa jujur di dalam mengemban dakwah risalahnya. Kejujuran Rasulullah tidak hanya diakui oleh para keluarganya, enggak. Kejujuran Rasulullah tidak hanya diakui oleh para sahabat-sahabatnya, enggak. Tetapi kejujuran Rasulullah langsung mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Pak Allah udah ngakuin, mau siapa yang mau menggugat? Udah pasti benar. Allah yang ngakuin langsung. Ini supaya meyakinkan kepada kita sebagai umatnya, supaya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam hati kita. Nggak boleh kita ragu, biar sedikit juga nggak boleh. Namanya keyakinan mah, namanya tauhid mah, kudu yakin 100% full. Kita mah nggak boleh dikurangi 99% gitu. Firman Allah yang saya katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ditakwa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki akan amal-amalmu, dan niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka ia sungguh telah mendapatkan kebahagiaan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semoga menambah rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan akan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak nanti di akhirat ia akan bersamaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti akan disambung bersama guru kita bersama Ustaz Juni Nur Rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.